Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahru mubaraka wa farada alaina naharahu siyama wa sanana fi layalihi qiyama wa ja'ala al-qur'ana wa ja'ala al-amala mudha'afa unzila fihi al-qur'an hudan lin-nasi wa rahmatan wa syafi'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kana azizan hakima wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa kana lil alamina basyira wa nadhira wa mu'alliman karima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anna lahumul busyra wa jannatan na'ima amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ilamu annal yaqina wal imanu kulluh wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul aliyul azim. Masyarul hadirin wa zumratal mu'minina wassaiman rahimakumullah. Jamaah salat Jumat senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya tiada kalam yang lebih indah dan patut kita ucapkan dalam kesempatan Jumat yang berbahagia ini terkecuali untayan kata tasyakur kita kepada Ilahi Rabbil Zati yang telah memberikan rentetan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga berkat kudrah dan iradahnya lah pada Jumat siang hari ini ditakdirkan untuk berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada Jumat hari ini di samping ibadah shaum dicatat sebagai salah satu amal pemberat di yaumil akhir. Salawat ma'asalam tak lupa kita aturkan sanjungkan pada kecintaan kita baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah jalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma di yaumil kiamat. Kemudian dari ibadah itu mari sama-sama kita tingkatkan iman taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita cita-citakan, yang kita idam-idamkan, yaitu sa'adatu fid dunya wa sa'adatu fil akhirah, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat, selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Kita berada di Jumat terakhir di dalam bulan Ramadan, masuki fase ketiga itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Imam Muslim meriwayatkan dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di antara kita, yang khutbahnya tidak seperti biasanya, yang seakan-akan begitu nanar dan binarnya dan membuat kita merasakan khawatir, khauf, takut, gelisah. Apa yang beliau katakan ketika khutbahnya itu? Lau ta'lamu ma'a'lam,
seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, pasti kalian sedikit tertawa, sedikit gembira, sedikit bersenang-senangan, bahkan banyak senantiasa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan tersebut, faqaddu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum. Para sahabat kemudian menutupi mukanya, wajahnya dengan kedua telapak tangan. Walam khonin, dan mereka senantiasa nangis terisak-isak, terseduh karena merasakan apa yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah berbahagia, mafhum hadis ini sebagian ulama muhaddisin menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, beliau diperlihatkan surga dengan berbagai macam kenikmatan, al-jannatu wa na'imuha, dan neraka pun dengan berbagai macam azab dan hukuman, an-naru wa iqabuha. Maka ketika Rasulullah SAW dihadapkan, diperlihatkan neraka jahanam, kemudian beliau bertemu dengan malaikat Zabaniyah, betapa malaikat Zabaniyah memberikan sifat-sifat neraka jahanam, sehingga ketika dilontarkan kata-kata oleh malaikat Zabaniyah, betapa Rasulullah SAW amat sangat khawatir. Dikatakan bahwa neraka jahanam ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan sampai sekarang apinya masih nyala. Dinyalakan Allah Subhanahu wa taala, kendati pun belum ada penghuninya. Dan dalam keadaan rapat, tidak ada sekat pun, sedikit pun lubang pun, walaupun selubang jarum. Dan seandainya ada selubang jarum yang keluar dari api neraka tadi, api neraka keluar dari lubang jarum, maka tidak akan ada kehidupan seandainya api itu masuk ke dunia ini. Betapa sedih Rasulullah SAW. Tapi yang dipikirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana umatku ketika masuk neraka jahanam semacam ini. Maka setelah mi'raj kemudian Nabi turun, Nabi dalam keadaan gunah gulana. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menegur Nabi kita Muhammad SAW, menyatakan apa yang menyebabkan dia menangis dan sedih. Kendati pun Allah lebih tahu. Maka ketika malaikat menanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Habiballah, kaifat tabaghi, apa yang menyebabkan anda sedih gulana, gelisah? Wahai malaikat, ketika saya diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala malaikat neraka yang begitu dahsyatnya, saya khawatir umatku akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali mereka yang menolak. Ketika itu sahabat bertanya kepada Nabi, qila wa bayyaba ya Rasulullah, siapa yang menolak wahai Rasulullah? Qala, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat dan patuh tunduk terhadap titahku, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat sungguh dia telah menolak surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu masyaallah hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa kepada Allah dengan suatu untayan doa semacam doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an, yang seakan-akan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika kau siksa mereka, kau hukum mereka, kau azab mereka, mereka pun itu pun hambamu. Yang seakan-akan Rasulullah SAW melontarkan suatu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in tafillahum, tapi jika kau ampuni mereka, jika kau maafkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, karena sungguhnya engkau maha aziz, maha perkasa dan maha bijaksana. Bahkan satu ayat ini yang ada dalam Quran surat 5 Al-Maidah ayat 118, Nabi pernah membaca sampai 200 kali diulang-ulang ketika qiyamul lail. Salah satu bagian betapa satu ayat yang dibaca, kata Ibnu Qayyim mengatakan, man qara'a ayatan bitadaburi wattafakuri wattafahumin khairan min khatmihi. Siapa orang baca satu ayat saja dari Al-Quran, tapi bacanya dengan tadabbur, merenung, tafakur dengan berpikir, tafahum dengan memahami apa yang dibaca satu ayat, itu lebih baik daripada dia mengkhatamkan Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW baca sampai 200 kali dengan tujuan berdoa kepada Subhanahu wa taala.
agar umatnya jangan sampai tersentuh api neraka jahanam. Masyaallah hadirin wa zulmatal rahimakumullah. Oleh karena itu terbebas dari api neraka bisa diartikan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan ketika dia sebelum wafat. Semua dosa-dosa diampun. Yang kedua, bisa diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la yakhrujanna minan nari min ummati bisyafaati, akan dikeluarkan dari api neraka dari umatku ini disebabkan karena syafaatku. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain adalah mereka-mereka yang terakhir masuk surga, mereka ditolong oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju qaumun minan nar, akan dikeluarkan dari api neraka mereka satu kaum ba'dama masatun syaf'un, ketika mereka setelah dibakar oleh Subhanahu wa taala tergantung dosa-dosanya, maka selesai dosa yang dikerjakannya kemudian dihukum oleh Subhanahu wa taala, fa yadkhulunal jannah, kemudian Allah angkat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka masuk dalam surga, fa yusamihim ahlul jannah al jahannamamin, maka kelompok mereka para ahli surga ketika mereka yang terakhir masuk ke dalam surga dikatakan al jahannamamin atau jahannamiyun, yaitu kelompok al jahannaman, yaitu ini menisbatkan neraka jahanam. Artinya umat Islam yang masuk terakhir ke surga Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dimasukkan ke dalam api neraka jahanam disebut dengan al jahannamamin. Oleh karena itu masyaallah hadirin wa zulmatal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah akhir-akhir Ramadan ini kita senantiasa membaca kalimat-kalimat doa kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Saya bersaksi tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal jannah, dan saya minta ya Allah, saya minta kepadamu surga, wa'udzubika minan nar, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Oleh karena itu masyaallah hadirin wa zulmatal rahimakumullah. Ini satu bagian. Maka sisa Ramadan ini kita manfaatkan untuk ibadah kepada Subhanahu wa taala, kita minta ampun kepada Subhanahu wa taala, dan ketika masuk dalam keadaan Syawal, ketika akhir Ramadan kemudian Idul Fitri, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Investasi pahala kita begitu banyak sehingga dikatakan laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Id itu, lebaran itu bukan bagi mereka dengan pakaian baru, tapi id itu bagi orang takwa, tingkat ketakwaan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa mengukur pahala kita, puasa kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala? Dalam kaidah diterima qabul ibadah, yang pertama as-sihhatu niyah. As-sihhatu niyah arti kebenaran niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-masy'uriyah, yang dicontohkan, yang tuntunan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua insunnah yang menunjukkan qabulul ibadah, ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui ibadah kita terima? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ada tanda-tanda ibadah puasa kita terima atau ibadah-ibadah lainnya. Ulama mengatakan min alamatil qabul, di antara tanda-tanda dikabulkannya, diterimanya fi Ramadan, puasa di dalam bulan Ramadan, atau waghairah, atau ibadah-ibadah lainnya. Yang pertama di antara ittiba'ul hasanati bil hasanah, yaitu kebaikan-kebaikan diikuti dengan kebaikan-kebaikan lain. Artinya bagaimana ketika dia telah Syawal, kebaikan yang telah dilaksanakan, bekas baca Qur'annya, bekas sholat berjamaah, bekas asar ataupun sedekahnya, kemudian diistiqomahkan menjadi kebaikan di atas kebaikan, kebaikan diikuti dengan kebaikan. Yaksul minal hasanati wa aminas solehati, kemudian memperbanyak kebaikan-kebaikan dengan amal soleh. Fadzalika dalilun qabul, dan ini merupakan dalil tanda-tanda diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika yattaba'ul hasanati bisai'ah, kemudian kebaikan yang sudah dilaksanakan di dalam bulan Ramadan, kemudian Syawal diikuti dengan kejelekan-kejelekan, atau sebutkan dengan ghaflah ataupun lalai, i'rad an ta'atillahi ta'ala, atau berpaling lagi kepada Subhanahu wa taala,
Fahadza dalilun adamul qabul. Ini menunjukkan ibadah puasanya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu istiqamah yang didawamkan, istiqamah yang tetap pendirian setelah Syawal ini kita minta kepada Subhanahu wa taala akan sabit tetap, bahkan kualitas iman kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bermunajah kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita khususnya puasa yang telah kita laksanakan dan ibadah lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan sisa bulan Ramadan ini Allah berikan sehat wal afiat agar kita bisa melaksanakan menuntaskan puasa di bulan Ramadan ini. Allahumma inni as'alukal quwata wal istiqamah, ya Allah saya mohon kekuatan dan istiqamah tetap pendirian, wal kifayah dan kecukupan, fi taati wal ibadah dan taat dan ibadah, khususan fi syahr Ramadan, khususnya di dalam bulan Ramadan. Wa a'udzubika min kulli musibatin wasyidatin birahmatika ya arhamar rahimin. Dan aku berlindung padamu dari berbagai macam musibah yang sangat dahsyat dengan sebab rahmatmu ya Allah yang maha pengasih daripada pengasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Mudah-mudahan diri kita senantiasa diampuni dosa Subhanahu wa taala, diampuni dosa kedua orang tua kita, dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala pekerjaan kita, dimudahkan semua apa yang kita inginkan, dan diampuni dosa yang Subhanahu wa taala. Dan akhir ucapan kita bisa minta mati dalam keadaan husnul khatimah dengan suatu kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi yumiddu binasrihi man ya'tasama bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada fi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bil qudsi. Fa qala ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in wardallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'am rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islama wal muslimin wa ahlikal kafarata musyrikin wal zalimin. Allahumma rfa'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala' wal amrad wal asqam wat ta'un wa qaruna ma zara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaikum ma'anakum tadhakkarun fadhkuru 'azima al-kurkum wa shmu'ana ni'amihi yazid wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.